Kemudian wawitrun, disunatkan untuk mengerjakan sholat sunnah witir. Nah, witir itu artinya ganjil. Ya, lawanannya syaf'un, kan ada di Quran wasyaf'i wal witr, kan ada ya. Nah, demi yang genap dan yang ganjil. Water itu artinya ganjil. Witir. Wa aqalluhu rakaatun, paling sedikit mengerjakan sholat sunnah witir 1 rakaat, paling sedikit. Wa aktsaruhu, paling banyak 11, paling banyak 11. Nah, ini Nabi menurut hadis riwayat Siti Aisyah, Nabi nggak pernah kurang dan tidak pernah lebih mengerjakan witir, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, 11 rakaat. Iya, Nabi 11 ya. Iya. Nah, Nabi ngerjainnya 11 rakaat setiap malam. Nabi witir. Ya, 11 rakaat. Dengan cara pelaksanaan 2 1 gitu. Nah, bukan 4 3 bukan ya. Nah, itu formasi Persija itu ya. 4 3. Nah, jadi 2 5 kali 1. Setelah Isya. Ya. Setelah Isya. Boleh. Jadi boleh mengerjakan sholat sunnah apapun sesudah witir. Boleh, nggak jadi masalah. Yang tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Nggak boleh. Misalnya nih habis sholat Isya kita witir. Betul. Kita pulang, tidur, bangun malam witir lagi. Nggak boleh. Karena witir nggak boleh dilakukan 2 kali dalam 1 malam. Kalau kita mau mengerjakannya sebelum tidur boleh, karena pernah dipraktekkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan juga boleh dikerjakan sesudah bangun tidur nanti malam, sebagaimana dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Nah, jadi boleh sebelum Isya, boleh juga sesudah boleh sebelum tidur, dan boleh pula sesudah bangun tidur, bebas, terserah. Yang nggak boleh itu melakukan witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau misalnya kita mengerjakan sesudah Isya witir 3, tidur, bangun lagi kita kerjain 3 tambah 3 orang ya? 6, bukan ganjil lagi kan namanya ya? Paham ya? Ya kalau ya jadi genap kan? Ya, jumlahnya kan 6. Jadi genap. Iya, witir jadi 6 kan? Ini bukan witir namanya. Karena witir kan harus ganjil. Iya. Nah begitu. Kalau mau, misalnya nih, kita pengen banget nih nambahin witir, boleh. Cuman jangan ngerjain ganjil, ngerjain ini genap. Misalnya gini, kita bisa sholat Isya mengerjakan witir 3 rakaat. Misalnya nih, terus kita pulang istirahat tidur bangun malam nih. Nah kita pengen nambahin witir, kan witir paling banyak 11, ya kan? Paling banyak berapa? 11. Boleh kita tambahin nanti 8. Boleh. Nah, tapi jangan ganjil. Nambahinnya harus apa? Genap. 2 gitu, biar jumlahnya jadi 11. Apa enggak sih? Yang sebelum tidur kan kita ngerjain 3. Nah, tidur, bangun, nah kita kerjain lagi 8, boleh. Boleh. Usolli sunnatan mina, pakai min ya. Nah, kalau yang genap itu pakai min. Usolli sunnatan minal witri. Rakaat ini. Nah, kalau yang 1 rakaat kan jangan pakai mina. Usolli sunnatal witri. Rakaatan. Nah, kalau yang 2 yang genap itu harus ditambahin kalimat min. Usolli sunnatan minal witri. Nah, jadi saya mengerjakan salat sunnah bagian dari witir. Ya begitu. Nah, cuman syaratnya witir ini harus dikerjakan sesudah sholat Isya. Nggak boleh mengerjakan witir sebelum sholat Isya. Nah, harus Isya dulu. Walaupun kita mengerjakan Isyanya malam. Ya misalnya nih kita pulang dari kerja udah agak malam lah ya, jam 10. Jam 10. Memang karena kita biasa witir, kita witir dulu, nggak boleh. Harus sholat Isya dulu. Nah, karena syarat mengerjakan sholat witir harus sesudah sholat Isya. Gitu. Nah.
Nggak boleh mengerjakan witir sebelum sholat isya. Ya sunnah. Sholat sunnah. Bisa nggak jadi wajib? Bisa. Kita nazarin. Ya Allah, saya bernazar mewajibkan sholat witir malam ini. Nah, nilainya jadi wajib. Nazar. Akan segala ibadah sunnah bisa bernilai wajib kalau dinazarkan. Ya Allah, saya bernazar tahun ini korban. Jadi wajib tuh. Oh. Ya. Ya Allah, saya nazar tahun ini kawin lagi. Jadi wajib tuh ya. Boleh ya? Ya cuma harus kawin lagi, kalau nggak kawinnya dosa. Dia kan nazar gitu. Sudah pasang ngomong nih. Gimana? Ya tanggung sedikit lagi. Kemudian wadduha, sunnah mengerjakan sholat duha. Wa aqalluha raka'atani, paling sedikit duha itu 2 rakaat. Wa aktsaruha thamanun, yang paling banyak duha itu 8 rakaat. Walaupun ada yang mengatakan 12. Nah, ada yang mengatakan 12. Di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, itu Imam Ghazali menulis sholat duha 12. Tapi kalau di dalam kitab fikih kayak Fathul Mu'in, Fathul Qarib, dia pengarang menulis sholat duha itu 8 rakaat. Itu saya pernah tanya kepada guru saya tentang perbedaan ini. Beliau bilang Nabi pernah mengerjakan sholat duha 12 rakaat, tapi yang paling sering dikerjakan oleh Nabi 8 rakaat. Makanya para ulama fikih menulis sholat duha itu paling banyak 8. Karena itu adalah jumlah rakaat yang paling sering dikerjakan oleh Nabi kita. Wa raka'atan tahiyatin, juga sunnah mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Pada saat kita masuk ke masjid, sunnah mengerjakan sholat sunnah tahiyat. Tahiyat itu artinya penghormatan terhadap masjid. Boleh nggak kita mengerjakan tahiyatul masjid di mushola? Boleh, boleh. Yang tidak boleh di mushola itu itikaf. Nah, ini mushola kan dia bukan masjid. Yang nggak boleh itu itikaf. Nah, karena itikaf wajib di masjid. Tapi kalau sholat sunnah tahiyat di mushola boleh, boleh. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid, nggak usah diganti tahiyatul mushola, nggak usah. Nggak usah. Artinya boleh mengerjakan sholat tahiyat di mushola. Yang tidak boleh di mushola itu itikaf, nggak boleh, karena itikaf harus di masjid. Kecuali kita siasatin. Kita siasatin. Dulu guru saya ngajarin, Ustaz, saya masih jauh, yang dekat rumah mushola. Cuman saya pengen banget itikaf. Cuman kalau nggak boleh itikaf di mushola, caranya gimana? Guru saya ngajarin gini, ente bawa sejadah, gelar. Ya Allah, saya niatin sejadah ini jadi masjid gitu. Akhirnya kita boleh itikaf di situ. Nah, disebabkan kita niatin sejadahnya jadi masjid. Yang penting tahu ilmunya. Iya, tahu ilmunya. Makanya banyak wali-wali yang menyendiri, ya, ibadahnya menyendiri itu, menjauh dari keramaian yang disebut dengan uzlah. Nah, supaya tidak ketinggalan mendapatkan fadilah masjid, itu diniatin sejadahnya jadi apa? Masjid. Malah yang lebih cerdas lagi, kalau ada orang haji atau umroh, ya, beli ada sejadah yang rada bagusan dikit, ya kita titip, Pak, nanti ini sejadah pakai ya di Masjidil Haram, Masjidil Haram. Nanti di sono diniatin, ya Allah, saya niat menjadikan sejadah ini bagian dari Masjidil Haram. Nah, dibawa pulang tuh ke kebagusan, gitu ya. Nah, dipakai, itu kualitasnya Masjidil Haram. Jadi ketika sholat tuh di atas sajadah tersebut kualitasnya sama dengan kualitas Masjidil Haram. Karena sudah kita niatin, nah sejadahnya menjadi bagian dari Masjidil Haram. Jadi kalau orang pulang umroh jangan nyari kormanya mulu ya. Yang begini-gini penting gitu ya. Buat naikin nilai. Buat naikin nilai dan kualitas. Yang penting tahu ilmunya.
Biasanya gitu kalau ada jamaah atau orang yang berangkat pergi umroh, nah itu oleh-oleh yang saya minta itu sejadah. Nah, sejadah, tolong ya, sejadah nanti dipakai di Masjidil Haram. Ketika berada di dalam Masjidil Haram, niatin menjadikan sejadah ini bagian dari Masjidil Haram. Udah nanti dibawa ke tanah air, di kebagusan. Nah, setiap kita sholat pakai sejadah itu, nilainya sama dengan sholat di atas lantai Masjidil Haram. Belinya 12. Hah? Beli 12. Nggak pakai atur-atur aja. Abang saya ada 12. Oh gitu. Iya. Ya bisa dipakai gantian. Iya, misalnya ada yang pesan 12 orang nih. Nah, kita beli tuh 12 sejadah. Hari pertama kita pakai yang satu, kita niatin. Nanti besok ganti lagi, gitu boleh, nggak apa-apa. Nggak Iya, jadi boleh. umrah. Nggak jadi umrah. Nah ini dalam bahasa fikih namanya hilah, siasat. Nah, ya karena masalahnya kalau umroh apalagi paket 9 hari, kita di Masjidil Haram cuma 4 hari. Ya kan rugi. Ya kelamaan di jalan. Kegedean ongkos. Ya cuma 4 hari kita mendapatkan kualitas Masjidil Haram. Gimana caranya supaya kualitas Masjidil Haram ini lebih lama ya kita dapat? Nah itu tadi, kita gelar sejadah, diniatkan menjadi bagian dari Masjidil Haram. Nah, walaupun kita bawa pulang ke kebagusan, maka setiap kita kerjakan sholat di situ memiliki keutamaan dan nilai Masjidil Haram. Nah, kemudian wastikhoratin, sholat sunat istikharah. Kemudian wasolatul aidain, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufain, dan sholat 2 gerhana, matahari dan bulan. Bi khutbataini ba'dahuma, dengan melaksanakan 2 kali khutbah, ya, dalam sholat id maupun dalam sholat gerhana. Wastisqain, juga sholat minta hujan, istisqa. Wat tarawih, dan terakhir adalah sholat sunnah tarawih. Hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu Isya sudah masuk, insya Allah pada pertemuan berikut kita akan melengkapi lagi nih penjelasan tentang sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah, sebelum kita memasuki persoalan tentang sholat jenazah, sholat jamaah. Kita akan lengkapi lagi pada pertemuan berikut penjelasan tentang di seputar sholat sunnah, insya Allah.